tema kita hari ini belajar menetapkan hati untuk mengikuti keinginannya. Saya ulangi lagi, belajar menetapkan hati untuk mengikuti keinginannya. Saudara, mengapa kita harus belajar menetapkan hati? Ternyata tekun berdoa, tekun melayani, tekun membaca Alkitab itu jauh lebih mudah daripada tekun menetapkan hati kita untuk mengikuti keinginannya. Saya ulangi lagi, iblis tidak pernah mengganggu kita yang rajin membaca Alkitab. Iblis tidak pernah mengganggu kita yang rajin berdoa. Iblis hampir tidak pernah mengganggu kita untuk kita rajin melayani. Bahkan, maafkan saya, ada orang yang hobinya melayani. Wih, menakutkan. Saudara, melayani dengan sepenuh hati, dengan hobi melayani itu beda. Ya, saya ulangi, melayani dengan sepenuh hati dan memiliki hobi melayani itu beda jauh. Nah, di masa COVID-19 ini ketahuan orang yang hobinya melayani stres di masa COVID-19. Loh, kenapa stres? Karena nggak bisa tampil di mimbar. Karena orang yang hobinya melayani, maaf saya, mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Kalau ada yang tersinggung, yaitu orangnya begitu saja. Di masa pandemi COVID-19, orang yang punya hobi melayani stres, saudara. Loh, kenapa stres? Karena nggak bisa tampil di panggung. Maka itu dalam pengalaman saya sebelum COVID-19, tiap Jumat malam, ya, tiap Jumat malam sudah mulai, baik WL, hamba-hamba Tuhan, istri, gembala yang gerejanya besar-besar itu sudah sibuk tiap Jumat malam. Nanti hari Minggu aku pakai baju apa, seragam apa. Maaf ya saudara, jangan tersinggung. Bahkan ada berapa rekan-rekan saya sulit untuk mengajar secara online karena nggak ngelihat orang. Nah, maaf ya, maaf. Itulah kriteria orang yang hobinya pelayanan. Tapi kalau kita tekun dalam pelayanan beda. Nggak perlu tampil di mimbar, nggak perlu dengan baju baru, nggak perlu dengan ini. Hati. Maka itu saya katakan, kalau hari ini kita belajar temanya, belajar menetapkan hati untuk bisa mengikuti keinginan Bapa di surga. Itu beda dengan menetapkan hati untuk berdoa. Banyak gereja yang tiap jam 4, jam 5 pagi sudah mengadakan doa subuh. Banyak gereja yang jemaatnya rajin untuk ikut doa puasa. Tidak sedikit banyak murid Yesus katanya yang tekun membaca Alkitab, rajin. Tapi menetapkan hati untuk mengikuti keinginannya itu cerita lain lagi. Mengapa? Nah, ini bedanya Bapa di surga dengan agama-agama yang lain. Ya, saya ingatkan, berapa kali Tuhan Yesus berkata begini kepada imam-imam ahli Taurat, orang Farisi. Apa kata Tuhan Yesus? Hei, kamu jangan berdoa dan beribadah seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam itu yang berdoa di perempatan-perempatan jalan, yang beribadah dengan jubah-jubah keagamaan mereka. Masih ingat? Nah, itu bedanya Bapa kita dalam nama Tuhan Yesus dengan agama-agama yang lain. Hampir semua kepercayaan di dunia ini selalu dinilai
hidupnya waktu beribadah. Tapi justru papa kita tidak. Mereka, ya kita dinilai oleh papa justru di dalam tempat yang tersembunyi. Maka itu tidak ada Tuhan lain di dunia kecuali Yesus Kristus Tuhan kita, yang berkata di Matius 6 ayat 6, berdoa, masuklah ke kamarmu, kunci pintunya, karena Bapamu yang di tempat tersembunyi yang akan mendengar. Wah, itu kalimat keren. Di tempat yang tersembunyi. Terima kasih Erik. Matius 6 ayat 6. Ini luar biasa. Nah saudara, lagi sekali di masa pandemik, ya. Who had that you, Raymond Van Dis, Ait Bandung. Di masa pandemik COVID-19 ini, maka semua dilakukan di tempat yang tersembunyi karena tidak dilihat orang. Maka itu ketika Samuel bertemu dengan 3 kakak Daud yang pertama, Eliab dengan 2 adiknya, postur tubuh mereka maco, secara perawakan penampilan cocok untuk jadi raja. Tapi masih ingat apa yang papa katakan kepada Samuel? Sam, kamu melihat dari luar atas hidup seseorang, tapi aku melihat dari dalam. Aku nggak pilih mereka. Samuel kaget karena secara postur tubuh, secara fisik, bentuk tubuh ini cocok jadi raja, cakep, berwibawa. Saudara, dari ayat-ayat ini maka kita mengenal Papa di surga itu selalu dan akan selalu mencari apa? Sikap hati, bukan aktivitas yang dilihat orang. Maka itu di masa pandemik COVID-19 ini tidak ada pelayanan yang bisa tampil di depan orang, sebab semuanya harus di rumah. Sebetulnya akhir bulan ini saya ke Jakarta, ada pelayanan, tapi tiba-tiba 14 September yang lalu Jakarta kembali mengunci diri. Sampai sekarang kita nggak tahu. Nah saudara, maka itu ketetapan hati jauh daripada apa yang kita buat di depan orang dan dilihat orang. Maka itu maaf, seandainya ada di antara kita yang ikut belajar hari ini, sudah tuh hampir kita nggak bisa tampil di mimbar karena pandemik ini. Seandainya masih ada di antara rekan-rekan saya, saudara-saudara saya, yang belum bisa leluasa dengan sepenuhnya melayani pekerjaan Tuhan dari rumah, di tempat yang tersembunyi, menggunakan aplikasi internet, aplikasi Zoom, Facebook, Instagram, atau aplikasi apa saja, ada banyak. Sebelum pandemik ini lewat, ayo saudara melatih diri, serius melayani, walaupun tanpa dilihat orang, karena nggak bisa tampil di mimbar. Saudara, ini keputusan yang luar biasa. Sejak kemarin kami yang di Nabire kembali lagi tatap muka, karena ada beberapa kasus baru di Nabire ini. Ngeri memang. Bisa melihat guru-guru yang serius dengan ketetapan hati mengajar akan ketahuan serius nggak mengajarnya, walaupun tidak ketemu murid. Nah begitu pula murid-murid, memang berat orang tua mengajari anak untuk serius. Belajar online, capek mereka, bosan.
karena nggak ketemu orangnya, nggak ketemu wajah guru mereka. Waduh, ini hal yang sulit sekali. Tapi mau tidak mau, karena pandemik ini semuanya dikerjakan di tempat yang tersembunyi, yang orang tidak lihat. Berapa banyak keluhan mahasiswa juga, ya, jadi nggak serius belajarnya. Maka itu ada berapa mahasiswa buka HP, buka laptop, belajar online. Ya kan, dosennya nggak ngelihat. Nah, ternyata dipikir belajar, ternyata main game sambil buka aplikasinya itu. Nah, inilah contoh-contoh bahwa di masa pandemik seperti ini hanya dicari satu hal saja, keseriusan kita, baik beribadah kepada Tuhan maupun belajar online. Keseriusan hati, ketetapan hati. Maka itu anak-anak Tuhan, rekan-rekan sepelayanan, jujur, siapa yang sudah mulai menurun semangatnya mengajar, semangatnya melayani, karena biasanya hura-hura di panggung, di mimbar dengan lampu LED, lampu sorot, lampu macam-macam. Lalu sambil berdiri di mimbar khotbah, nyanyi, WL, singer, pemain musik. Dilihat oleh sekian ribu jemaat, otomatis sama-sama semangat karena dilihat banyak orang. Tapi di masa pandemik seperti ini hanya Tuhan yang melihat. Maka itu kita harus belajar menetapkan hati kita untuk mengikuti keinginannya. Bukan keinginan orang banyak, sendiri supaya kita dilihat orang. Tidak. Saudara, saya harap mengerti ya hal ini. Maka itu sejak perjanjian lama, yang Papa cari di antara kita bukan penampilan di depan orang, tapi lagi sekali apa yang kita sembunyi, yang hanya Tuhan yang tidak kelihatan itu yang melihat kita. Maka itu mulai hari ini ayo kita set, ya, tahu kata set ya, bahasa Belanda style, ya, kita atur hati kita in tune, kalau bahasa musik ya, yang selaras ya dengan hati Papa di surga. Kiranya Papa menemukan sikap hati itu. Lagi sekali saudara, menetapkan hati mengikuti keinginannya dengan dilihat orang itu gampang. Karena apa yang orang lihat yang kita lakukan itu memberi semangat, kita jadi antusias. Karena orang lihat, kita pun jadi semangat. Tapi ketika semua work from home, ya, sudah mulai banyak kantor-kantor di Jakarta, semua karyawannya kerja di rumah. Sampai salah satu anak saya berkata, aduh, di perusahaan ini justru yang milih kerja di rumah akan dipotong gaji sekian puluh %. Nah, tapi gimana? Masuk kantor justru ada klaster baru tentang penularan ini. Nah, saudara, maka itu yang work from home, WFH, saudara pun dituntut keseriusan hati dalam bekerja. Wih, ternyata memang ada bagusnya COVID-19 ini muncul supaya kita masing-masing, baik karyawan-karyawan, baik hamba-hamba Tuhan, pelayan gereja, karyawan gereja, maaf saya pakai kata karyawan gereja karena memang ternyata tidak sedikit full timer gereja itu karyawan. Maka itu gelombang PHK nggak cuma terjadi di perusahaan, tapi gelombang PHK terjadi dalam gereja karena sekian ratus full timer nggak ada job, maaf. Terus bagaimana?
Mau tetap digaji, kolektor tidak masuk. Aduh, berat sekali. Inilah alasan kita belajar hari ini. Bagaimana belajar menetapkan hati untuk mengikuti keinginan Tuhan. Bukan mengikuti manusia. Di masa pandemik seperti ini, ayo kita belajar. Saudara, setan berusaha membuat kita tetap jadi orang munafik. Maka itu mulai hari ini kita belajar. Papa di surga selalu melihat. Saya ulangi lagi. Papa di surga selalu melihat sikap hati kita. Bukan apa yang dilihat oleh orang. Mari saya akan baca. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Nah, ini kakak pertamanya ya. Lalu pikirnya. Apa pikir Samuel? Sungguh di hadapan Yahweh sekarang berdiri yang diurapinya. Wih, keren loh saudara. Kata-kata Samuel ini ketika melihat Eliab pertama kali tampil. Ya, 1 Samuel 16 ayat yang ke-6, Erik. Ya, saudara perhatikan. Oke, ini keren sekali pernyataan Samuel melihat dengan mata jasmani. Ketika mereka itu masuk, anak kakak-kakak Daud, Samuel melihat Eliab, anak sulung. Sungguh di hadapan Yahweh sekarang berdiri yang diurapinya. Nah, itu mata Samuel. Tetapi berfirmanlah Yahweh kepada Samuel, Sam, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Yahweh melihat hati. Lagi sekali saya katakan, di masa COVID-19 ini saudara, oh ya, dalam protokol kesehatan, ya usahakan jangan pakai telapak tutup. Kalau nggak sempat buat tisu, pakai begini. Karena tangan ini nyentuh apa-apa. Ya, belajar dikit. Oke, saya lanjutkan. Oh ya, yang pakai masker, belajar. Ya, kenapa masker scuba nggak boleh dipakai? Ternyata ada cara yang paling mudah ngetesnya masker kita itu baik atau tidak. Semua masker yang kita punya, kita pakai. Terus nyalakan lilin atau korek api yang menyala di depan hidung kita. Nah, coba tiup waktu kita pakai masker. Kalau apinya padam, berarti masker itu jelek. Tapi kalau kita pakai masker, apinya kita tiup dari balik masker tidak padam, berarti masker itu cukup baik. Ya, itu salah satu cara. Oke, saya lanjutkan. Jadi jelas yang dilihat oleh papa kita bukan perawakan, bukan penampilan, bukan kekayaan, bukan gelar, bukan kedudukan, bukan posisi, bukan macam-macam. Tapi hati. Coba saudara perhatikan ini. Oke. Ya, ayat yang ke-8. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruh lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, nah sekarang Samuel berubah. Jadi ketika Eliab tampil, tanpa dia komunikasi dengan Papa di surga, langsung dengan matanya dia lihat perawakan yang tinggi, yang maco, yang gagah. Ini yang diurapi Tuhan. Ini Tuhan bilang, enggak Sam. Nah begitu Abinadab muncul, yang sama besarnya juga, dia tanya, Papa yang ini? Jawab Yahweh, bukan, orang ini pun tidak dipilih Yahweh. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel.
Nah, karena Samuel sudah komunikasi dengan Papa di surga, ketujuh-tujuhnya dijawab oleh Yahweh Tuhan. Semuanya ini tidak dipilih Yahweh. Nah, setelah 7 anak Isai tampil laki semua dan tidak satu pun yang dipilih, ini hal yang sangat indah kita pelajari. Tiba-tiba di ayat 10 Samuel bertanya. Nah, saudara, dalam tata bahasa apa saja ada istilah ambigu. Tolong saya kalau ada yang menemukan terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia, ambigu itu apa? Ya, sepengetahuan saya ambigu itu pertanyaan yang meragukan. Jadi yang tanya juga ragu-ragu. Maka yang bertanya pun tidak mengharapkan jawaban yang jelas karena dia juga bingung. Nah, sekarang bayangkan saudara, kalau kita sebagai orang tua tiba-tiba datang utusan dari pemerintah. Ya, dengarkan, ini ilustrasi. Kalau datang utusan dari pemerintah memberitahu nanti salah seorang anak kalian akan dipilih menjadi pengganti presiden, misalnya. Sebagai manusia kita bangga enggak? Wah, pasti suami istri berkata, wah, salah satu anak kita akan dipilih jadi presiden. Ayo jujur, bangga enggak? Nah, setelah 7 anak kita tampilkan di depan utusan pemerintah itu, lalu tidak satu pun dipilih, utusan pemerintah itu heran. Loh, ini orang punya anak lagi enggak kecuali yang 7 ini ya? Kenapa dia diam? Ngerti enggak pertanyaan hati Samuel? 7 sudah tampil, enggak ada yang dipilih satupun. Terus gimana ini? Nah, antara ayat 10 ke ayat 11 itu ada setenggang waktu Samuel itu berunding dengan Tuhan, dengan Papa di sorga. Kira-kira gini loh berundingnya saudara. 7 sudah tampil semua, kok nggak ada satupun yang dipilih? Ayo coba kalau kita jadi Samuel. Pasti Samuel tanya gini, ini yang salah aku salah dengar? Atau maaf ya Tuhan, atau Tuhan yang salah pilih? Karena ketika 7 sudah tampil nggak dipilih semua, logikanya kalau kita masih punya anak lagi yang lain, kan kita nggak perlu ditanya. Ini loh, lihat ayat 11 pertanyaannya. Ini ambigu istilah saya. Inikah anakmu semuanya? Ayo, rasa nggak ini pertanyaan bingung? Samuel bingung. Inikah anakmu semuanya? Harusnya kan begini, Bapak masih punya anak yang lain nggak? Nah, itu tegas. Tapi ini bingung. Inikah anakmu semuanya? Karena Samuel pun takut salah. Karena Samuel heran. Seandainya bapak ini masih punya anak lagi, seandainya Tuhan yang benar bahwa dia akan memilih salah satu dari anak keluarga Isai di Bethlehem. Cuma bedanya Papa tidak bicara kepada Samuel implisit tegas seperti Papa bicara kepada Gabriel, kamu ke Nazaret cari gadis namanya Maria. Nah, kalau Samuel tahu dari awal, Papa bicara kamu ke rumah Isai di Bethlehem, cari anaknya yang namanya Daud. Nah, itu beda. Nah, nggak tahu Samuel yang kecepatan pergi, Tuhan belum selesai ngomong, atau memang Tuhan nggak ngomong ya, kita nggak tahu ya. Oke. Maka itu Samuel bingung. Oh, ini arti kata ambigu dalam kamus besar adalah bermakna lebih dari satu, sehingga kadang-kadang menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan. Lihat dan arti definisi di jago kata.
Apa jago kata ini? Oke ya, pokoknya tahu. Terima kasih Erik ya untuk menuliskan. Woi, Erik ini pintar juga, hebat, cepat sekali bukanya. Ya, kamus besar. Mana ada ya? Ada ya? Oke, makasih Erik. Nah, jadi Samuel itu bingung. Nah, ketika dia sudah berunding dengan Papa di surga, Samuel berkata gini, Tuhan tidak salah pilih, aku tidak salah dengar. Yang salah berarti Bapak ini, enggak jujur. Betul tidak saudara? Nah ini loh, kira-kira sampai hari ini, di akhir bulan yang ke-9 ini, apakah Papa di surga masih bisa menemukan keteguhan hati, ketetapan hati di hidup kita? Baik sebagai anak-anaknya, sebagai rekan sekerjanya, sebagai murid-murid Yesus. Saya ingin katakan kepada saudara, kira-kira sampai hari ini Papa masih menemukan tidak sikap hati kita yang tetap mengikuti keinginannya, menanggalkan, menyingkirkan, mengesampingkan keinginan-keinginan diri sendiri. Kalau sampai akhir bulan yang ke-9 ini saudara dan saya ditemukan oleh Papa di surga, hati ini masih tetap konsisten, tetap teguh, tetap kokoh mengikuti keinginannya, terpujilah Tuhan dan berbahagialah kita dan amanlah posisi kita dalam mengikuti keinginan hatinya. Apa yang terjadi pada Samuel setelah dia yakin aku tidak salah dengar? Yahweh Tuhanku berkata jelas ke rumah Isai di Bethlehem. Cuma Papa belum bilang Samuel yang anak mana, anak yang mana yang dipilih. Samuel yakin juga Papa Yahweh tidak salah. Pasti di keluarga Isai salah satu anaknya. Tapi kok aneh, kenapa si Bapak ini tidak jujur? Nah setelah dia yakin, karena Isai menjawab. Ini loh jawabannya. Masih tinggal yang bungsu, koma, tetapi. Coba saudara perhatikan. Maaf, berarti Papa ini jahat sekali. Berarti Papa ini nggak suka dengan yang bungsu. Saya ulangi lagi saudara. Di mana-mana kalau ada keluarga yang terpilih dari negara, dari pemerintah, bahwa salah satu anaknya akan dipilih jadi presiden negara itu, pasti yang namanya orang tua bangga akan memamerkan, menampilkan semua anaknya. Nggak usah seperti Isai ini. Sampai Samuel bingung. Betul? Saya baca lagi ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu tinggal yang bungsu. Tetapi semua kita ngerti. Tahu toh arti kata tetapi di dalam fakta ini? Ada perkecualian di antara anak-anak kandung. Saudara, ternyata memang Daud sejak dalam kandungan dia ditolak oleh papa mamanya. Mazmur 51 ayat 7 yang menjelaskan itu. Saya baca lagi dulu ya 11 sampai selesai. Tapi sedang menggembalakan kambing domba. Begitu Samuel mendengar pernyataan si papa yang gak adil ini, kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Dalam tradisi Yahudi,
termasuk tradisi di Asia. Kalau ada pejabat negara, ada pejabat kerajaan, ada nabi yang datang berkunjung ke rumah salah seorang rakyat, maka satu yang harus dilakukan, sediakan makan. Karena begitu tamu negara, tamu kehormatan, tamu nabi hamba Tuhan ini bisa makan di rumah kita, maka itu artinya rumah kita keberkatan. Maka itu Samuel ngancam, kalau kamu nggak panggil anak bungsumu itu, aku nggak akan makan di rumahmu sebelum ia datang kemari. Wih, ini ancaman telak, saudara. Kemudian disuruh nyala menjemput dia. Ia kemerah-merahan. Nah, ada banyak pendeta salah menerjemahkan. Kemerah-merahan itu dikira pipinya Daud dikasih merah-merah kayak anak cewek. Enggak, itu salah terjemahan. Kemerah-merahan itu karena gosong. Oh, kenapa wajah Daud gosong? Karena kepanasan di padang gembala. Awas yang menerjemahkan, Daud itu cakep loh, wajahnya kemerah-merahan. Awas. Salah besar, mukanya gosong, hangus karena matahari, karena dia gembala. Matanya indah dan parasnya elok. Mengapa matanya indah? Ingat Matius 5. Mata itu jendela jiwa. Betul tidak? Mata itu jendela jiwa. Jiwa maling, jiwa maling, matanya. Nah ini, bahasa Jawa bagus. Bahasa Surabaya, jelalatan. Nah, saya nggak tahu tuh bahasa Indonesia jelalatan itu apa. Jadi mata maling itu matanya melihatnya terus. Cari-cari kesempatan. Lihat mau barang apa bisa diambil. Nah, itu mata maling. Itu jiwa yang maling. Maaf. Jiwa yang penuh kenajisan dan percabulan. Kelihatan di matanya juga. Maaf. Nah, matanya indah. Sebab jiwa Daud hatinya itu indah. Kenapa hati Daud indah? Karena hubungannya dengan Papa di surga. Lanjut, Erik atau baca di sini ya, kalimat terakhir ayat yang itu, ayat yang ke 12 ya. Lalu Yahweh berfirman, bangkitlah. Oh, tadi ayat berapa ya? Kata Samuel, suruhlah memanggil dia sebab kita nggak akan duduk makan. Kemudian disuruhnya lah, matanya indah dan parasnya elok. Bukan ganteng, salah. Bukan cakep, beda. Kalau kita menilai dia ganteng, dia cakep, itu kan penampilan. Enggak. Elok itu beda dengan ganteng, saudara. Elok itu ada unsur wibawa, ada unsur kedewasaan, ada unsur yang Papa bisa katakan kepada kita masing-masing. Setuju ya? Betul. Maka itu kalau orang menolak kita, bersyukur. Enggak apa-apa. Asal jangan kita ditolak oleh Papa di surga. Aduh. Orang sudah nolak kita. Papa juga nolak kita. Aduh, hidup ini betapa beratnya. Nah, maka itu Mazmur 27 ayat 10. Erik bisa buka Mazmur 27 ayat 10. Kalau bisa Erik berapa terjemahan sekaligus? Ya, Mazmur 27 ayat 10. Saudara, kita melihat ini. Terima kasih Papa. Apa yang dialami oleh Daud dalam hidupnya? Belum ada. Ya Erik, Mazmur 27 ayat yang ke-10. Begini kata Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, meninggalkan aku, namun Yahweh menyambut aku. Terima kasih Papa. Sinyal kau buat bagus, nggak kami boleh belajar. Terima kasih.
Ini yang luar biasa. Oke, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Yahweh menyambut lama. Dan ibuku telah meninggalkan daku, tetapi Yahweh menyambut aku. Anak saya yang penyanyi itu kontak saya. Dia ada sudah masuk di YouTube, ya. Nah, tujuan lagu itu dipasarkan di YouTube, di iTunes, di Spotify, maka semua hasil penjualan kalau dapat uang itu akan disalurkan untuk pelayanan kami yang ada di Nabire. Nah, salah satu artisnya, penyanyinya, dia itu ingin kenal saya. Apa itu Pesat Nabire? Siapa itu? Nah, terus anak saya itu mengenalkan. Karena artis ini walaupun dia anak Tuhan, tapi dia bukan artis rohani. Dia itu artis sekuler, cukup terkenal kalau saya sebut namanya. Ya, ketika saya membuka ya Instagram dia, karena saya suruh ngecek, wih, followernya saudara enggak puluhan ribu, enggak ratusan ribu. Wih, hebat sekali. Nah, tapi anehnya itu Selasa malam. Roh Kudus pada saya, anak ini enggak punya papa. Lah, siapa dia? Bahkan Roh Kudus memberikan 3 hal. Nah, terus saya kontak anak saya. Kamu kenal enggak? Dia juga kaget. Enggak. Saya cuma minta dia karena dia lagi apa ya, naik daun, lagi populer. Oh ya, jadi kamu nggak tahu nggak? Bahkan ketemu aja belum karena lewat online. Oh ya, nah dia juga heran. Ya tapi dia tahu bagaimana Roh Kudus yang bicara kepada saya. Nah, Rabu pagi saya kontak dia nggak balas. Ternyata sore dia balas. Dia bilang, oh maaf, saya sibuk sekali sepanjang hari ini latihan, yaitu kemarin. Ya, saya akan tampil di acara Bank Mandiri Nasional. Oh ya, acara apa? Saya nggak tahu lah. Nah, terus saya itu doakan dia, saudara. Karena Roh Kudus sudah beritahu saya tentang ini. Saya dalam doa, saya lewat WhatsApp doanya. Papa, hari ini anak saya mau tampil. Walaupun ini nyanyi sekuler, tapi dia anakmu. Nah, saya sebut anak saya karena Roh Kudus sudah pesan. Malamnya saudara, selesai acara itu dia kontak saya. Nah, tapi saya lagi sibuk dengan obrolan malam di radio Suara Menara Kasih. Saya balas sambil saya on air di radio. Kontak setelah. Nah, saudara, akhirnya selesai jam 12 BIT, ya saya baru kontak dia. Saudara, dia kaget. Kata yang pertama, dia berkata, saya belum pernah terima doa seperti ini. Saya tanya, loh, masa gerejamu nggak pernah doakan? Oh sering om. Nah itu ternyata betul-betul dia dengan kata anak saya. Lalu saya tanya kenapa? Nah di situ dia baru cerita. Papa mama cerai om sejak saya kelas. Mama menikah lagi, papa menikah lagi. Saya ikut kakek dan nenek dari punya adik kandung perempuan. Dia sekarang sudah menikah. Nenek sayang saya. Jadi sejak saya 6 SD itu yang jadi mama ya nenek saya. Kakek saya nggak dekat. Tapi waktu nenek meninggal juga saya goncang hidup ini. Maka itu ketika om berdoa anak saya. Om, kalimat itu sangat berarti. Nah terus saya sampaikan 3 hal yang saya terima dari Roh Kudus sebelum saya kontak dia. Dia kaget. Dia bilang, oh maaf ya, hal ini mama saya pun tidak tahu.
Saudara, dia 3 kali telepon saya. Kenapa sampai 3 kali? Dia minta izin. Akhirnya dia manggil saya papa. Saya mau nangis dulu. Lucu nggak kata itu? Ya silakan. Selesai nangis, telepon lagi. Nah, sampai telepon yang ketiga kali, jadi yang kedua kali saya bilang, keberatan nggak kalau mulai sekarang Om jadi papamu? Waduh, saudara, Tuhan jamah dia. Nah, itu telepon ketiga, gak lama jaraknya. Ya saya tunggu. Nah, waktu telepon ketiga, dia bilang, Om lama nunggu ya. Enggak apa-apa. Saya tanya kenapa? Ada perjuangan berat di hati saya untuk mengucapkan kata itu. Saya tahu, kamu kan sakit hati betul dengan papamu? Betul. Saya masih ingat tiap kata-kata jahat yang keluar dari mulut papa kepada mama. Mama direndahkan habis-habis. Sampai keluarga papa pun merendahkan mama dan keluarga mama saya. Di situ saya dendam, saya benci sekali. Maka itu saya nggak ingin ada kata itu dari mulut saya. Oke, saya bilang, Om nggak maksa kamu. Oh enggak, bukan begitu. Tapi hari ini, malam ini saya harus ambil putusan. Kata itu harus ada lagi dari mulut saya. Dan Om adalah orang pertama yang saya panggil dengan kata papa. Ini saudara, tahu? Setengah 3 waktu timur. Inilah ketetapan hati. Di mana Tuhan bisa gunakan hidup kita untuk memberkati banyak orang. Nah, sebelum putus, saya bilang, boleh nggak papa ngomong satu lagi? Boleh Om. Saya cuma ngomong sederhana. Nah, mulai hari ini kamu nggak boleh takut untuk menikah. Nah, jadi saya berkata sebelum saya tutup telepon itu, ya. Nah, saya bilang, mulai hari ini kamu jangan. Wih, dia kaget saudara. Dia berkata, Papa, kenapa Papa bisa tahu? Itu pergumulan saya paling berat. Saya tuh pengen nikah, Pak. Karena umurnya nanti November ini dia umur 34. Papa tahu, kamu takut menikah. Karena kamu gak ingin kalau kamu punya anak-anakmu menderita. Karena apa yang kamu rasakan penderitaan sejak kecil itu menghantui. Bilang betul itu Pak, betul. Saya berkata mulai hari ini, ya berarti hari ini tanggal 24, Papa akan bimbing kamu untuk jadi seorang suami yang hebat dan jadi seorang papa yang luar biasa. Tadi pagi saya cek dia pagi bangun, woi dia berkata, saya belum pernah bangun pagi sesegar hari ini. Ada sesuatu yang baru Pak. Woi, puji Tuhan. Tuhan, Papa di surga gak akan meninggalkan. Saudara, inilah konsep yang kita harus miliki dalam hidup kita. Ini kerinduan Tuhan. Jelas ya? Ayo kita lanjut. Nah, maka itu satu-satunya ayat di Alkitab. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu, minta apa yang wajib patut kita jaga dengan serius. Bukan rumah kita, bukan mobil kita, bukan kekayaan kita, bukan duit kita, bukan berlian kita, bukan pipi kita supaya tetap seger, gak ada jerawat, bukan kuku kita, ke pedikur, manicure, bukan. Ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat
Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah pancaran kehidupan. Terjemahan lama. Peliharakanlah pada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancar segala mata air hidup. Terjemahan sehari-hari. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidup. Ya, MELT. Ya, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Ya, Selabir, jagalah hatimu melebihi semua yang bisa dijaga, karena dari situlah terpancar kehidupan. AVB, jagalah hatimu lebih daripada segalanya, karena disitulah terpancar mata air kehidupan. Nah, saudara perhatikan. Bukan ini dan itu yang wajib dijaga dengan serius, hati. Sebab di situ terpancar kehidupan. Terima kasih Erik. BIS Bahasa Indonesia Sehari-hari. Ya, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Hati, saudara, hati. Jaga. Nah, jadi menurut ayat ini, satu-satunya bagian, satu-satunya tempat, satu-satunya hal di dalam hidup kita, dari ujung kepala kita, otak, mata, telinga, hidung, mulut, jantung, paru kita, lambung kita, usus kita, liver, semua, tangan sampai kaki. Hanya satu yang jadi incaran iblis untuk dikotori, untuk dihancurkan, untuk diremehkan, adalah hati. Karena iblis tahu, Papa memakai kita bukan tergantung jam doa kita berapa jam. Papa memakai kita bukan karena kita hafal ayat Alkitab, tidak. Papa memakai kita bukan tergantung pas sekolah kita di mana. Papa memakai kita bukan karena dia hitung berapa persembahan kita, bukan. Papa memakai kita dengan dia lihat hati kita, bisa kita jaga tidak, supaya nggak ada ambisi jahat, nggak ada macam-macam kekotoran di hati ini. Kalau saudara dan saya bisa menjaganya, hidup ini aman. Maka kemana saja, gampang sekali Tuhan mengarahkan hati kita. Seperti Amsal berkata, hati raja-raja di tangan Tuhan seperti batang air dialirkan kemana Tuhan mau. Nah, kalau ketetapan hati kita kerjakan serius, maka lihatlah kemuliaan Tuhan akan nyata di hidup kita. Wah, itu dahsyat sekali. Nah, tapi ingat ini, Yeremia 17 ayat 9. Enggak enak sekali ayat ini. Kiranya itu tidak ditemukan di hati kita. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Ternyata satu-satunya hal yang paling licin, yang paling licik hidup kita adalah hati. Nomor 2, mulut. Ya, jadi inilah dua bagian di hidup kita yang paling licik, paling licin, bahkan lebih licin dari yang paling licin. Itu hati dan mulut, saudara. Oke, AYT. Hati itu licik, melebihi segala sesuatu, dan benar-benar parah. Oh, ini terjemahan AYT. Siapakah yang dapat memahaminya? Terjemahan lama. Adapun hati itu penipulah adanya. Terlebih daripada segala sesuatu. Sekali-kali tiada ia berketentuan. Siapa gerangan boleh mengetahui isinya?
Bahasa Indonesia sehari-hari. Hati manusia tak dapat diduga. Paling licik dari segala-galanya. Dan terlalu parah penyakitnya. Itu bahasa Indonesia sehari-hari. Lucu ya, saya baca lagi. Hati manusia tak dapat diduga. Paling licik dari segala-galanya. Dan terlalu parah penyakitnya. MILT. Hati yang penuh dusta melebihi semua yang sulit disembuhkan. Berarti lebih parah dari corona dan kanker ini. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati itu licik, melebihi segala sesuatu, bahkan sangat parah. Siapa dapat mengetahuinya? AVB. Hati itu licik, melebihi segala sesuatu, bahkan sangat parah. Sama ya, siapa yang dapat mengetahuinya? Itu hati manusia. Maka itu hari ini saudara dan saya harus serius menjaga hati kita. Sebab ini parah kelicikannya. Penyakit yang terlalu parah penyakitnya. Satu kali saya masih ingat waktu saya ngajar anak-anak remaja kembali ke tahun 70-an yang lalu, saudara. Tiba-tiba Tuhan membawa seorang anak bertanya, "Om, apa itu lebih licik daripada?" Saya jawab, "Apa ya?" Karena saya belum pernah ditanya seperti itu. Tiba-tiba masuk ke pikiran saya. Sebelum saya jawab, saya tertawa sendiri karena lucu. Begini Papa berkata, yang paling licik lebih daripada yang paling licik. Itu ilustrasinya, saudara tahu belut? Belut kan licin, belut kecemplung oli. Bayangkan, kayak apa itu licinnya? Nah itulah hati manusia. Maka itu dari sini kita belajar. Kenapa Papa Tuhan Yesus paling benci munafik? Kalau dibandingkan antara orang berdosa dan orang munafik, jelas Alkitab menulis Tuhan Yesus lebih suka bergaul dengan orang berdosa daripada orang munafik. Yaitu karena hati yang licik, menjijikkan, penuh kepura-puraan, penuh kepalsuan. Nathanael dipuji oleh Tuhan Yesus, maka itu nama Nathanael artinya bagus. Hatinya murni di antara seluruh orang Israel. Tapi di masa pandemik ini penampilan fisik itu nomor kesekian. Penampilan hati yang nomor 1. Saya lanjutkan. Yeremia 17 ayat 10. Ya. Aku Yahweh yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal perbuatannya. Ngeri sekali. Nah, salah satu karakter Papa kita adalah menyelidiki hati dan menguji batin. Ini hobi Papa kita. Maka itu matanya tajam. Kalau dia melihat hati kita tajam. Ya, AYT, aku Yahweh menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberi tiap-tiap orang menurut jalan-jalannya sesuai dengan buah dari perbuatan-perbuatannya. Bahwa akulah Yahweh yang menduga dan menduga hati dan menyelidiki batin, hendak membalas pada tiap-tiap orang sekadar kelakuannya dan sekadar pahala perbuatannya. Bahasa BIS, aku Yahweh menyelidiki hati, batin manusia kuuji. Setiap orang akan kubalas menurut tingkah lakunya dan kuperlakukan sesuai dengan perbuatannya. Maka itu Tuhan gak bisa kita bohongin. Aku Yahweh yang menyelidiki hati, menguji pikiran manusia untuk membalas pada setiap orang sesuai. Ya, aku Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin. Aku mengganjar setiap orang. Ya, yang terakhir AVB. Aku Yahweh
menyelidiki hati, dan menguji batin. Aku mengganjar. Nah, saudara, kalau papa kita matanya setajam itu, tembus pandang sampai ke dasar hati kita yang paling dasar. Dia tahu konsep ini. Berbahagialah setiap kita. Dia akan pakai kita dengan dahsyat. Oke, ayo kita belajar. Berketetapan hati kita mengikuti keinginannya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita semua.